Ceklek, pintu pun terbuka. Pintu dibuka oleh Kenzo bersamaan dengan Queen yang duduk di kursi roda dan kedua sahabatnya, termasuk dua tangan kanan Kenzo yang ingin melihat baby Gabriel membuat wanita itu terkejut bukan main. Mau dibawa kemana anak saya? Ucap Kenzo dingin menatap tajam suster bohongan itu. Membuat James dan Saga langsung berjaga-jaga. Ah, itu tuan, saya mau memeriksa bayinya. Ucap wanita itu gugup dan gemetar melihat orang di depannya yang tak pernah dia ketahui dan merasa hawa yang mencekam membuat bulu kuduknya merinding. Benarkah? Untuk apa kau menggendong anak saya? Bentak Kenzo. Sayang, sudahlah jangan marah, susternya kan yang ingin memeriksa anak kita, ucap Queen memegang tangan suaminya. Diamlah dulu sayang, ucap Kenzo mengelus kepala istrinya mencoba menahan amarahnya. Saya tidak pernah melihat Anda dan orang yang mengurus bayi saya, sudah ada orang-orang yang tertentu. Jadi letakkan bayi saya pada tempatnya, ucap Kenzo menatap tajam wanita itu. Membuat wanita itu sulit menelan ludah dan ternyata orang yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Tapi saya, ucap wanita itu terpotong. Saya bilang letakkan. Bentak Kenzo dengan suara memenuhi ruangan. Mendengar itu membuat wanita itu kehilangan akalnya dan langsung saja mengeluarkan pisau dari belakang dan ingin menerkam Kenzo. Membuat mereka semua terkejut bukan main. Tak, langsung saja Kenzo mematahkan tangan wanita itu ke belakang yang ingin menyerangnya. Sedangkan James langsung mengambil baby Gabriel dari tangan wanita itu. Lepaskan aku, teriak wanita itu membuat darah Kenzo mendidih dan langsung memukul wajah wanita itu. Pukulan itu membuat wanita itu langsung tersungkur di lantai membuat Queen, Agatha, dan Dinda terkejut bukan main. Ah, teriak wanita itu kesakitan. Kenzo terus memukul membabi buta. Ia tidak peduli, yang dipukulnya adalah seorang wanita. Membuat mereka semua melihat kesadisan seorang Kenzo Alexander. Sayang, sudah, teriak Queen langsung berdiri dari kursi rodanya memeluk suaminya yang terus menghajar wanita itu. Kenzo langsung menatap tajam istrinya. Kenapa berdiri dari kursi roda? Bentak Kenzo menatap tajam istrinya membuat darahnya semakin naik melihat istrinya turun dari kursi roda. Sayang, sudah, jangan menyiksanya lagi. Queen menangis tidak tahan melihat penyiksaan seperti itu, apalagi pada seorang wanita, membuat Kenzo menghela nafasnya karena tidak bisa menahan amarahnya jika bersangkutan dengan orang-orang yang dia cintai dilukai. Langsung saja Kenzo menggendong Queen kembali ke kursi roda. Urus dia, lakukan seperti biasa, ucap Kenzo dingin kepada James. Baik tuan, ucap James. James memberikan baby Gabriel pada istrinya langsung menyeret wanita itu keluar. Sayang, sudah, jangan menangis lagi, ucap Kenzo menghapus air mata istrinya. Maaf sayang, ucap Kenzo menyesal membentak istrinya. Iya, ucap Queen mengangguk. Saga, sudah disiapkan untuk semuanya, ucap Kenzo dengan dingin. Sudah tuan, kita tinggal pergi ke mansion yang sudah saya pesankan lengkap dengan peralatan untuk tuan kecil. Jelas Saga, bagus, ucap Kenzo. Maksudnya apa sayang? Ucap Queen mendengar penjelasan Saga. Kita akan pindah dari mansion karena mansion kita yang pertama tidak aman. Lagi sayang, ucap Kenzo dengan lembut kepada istrinya. Kapan perginya? Tanya Queen. Sekarang sayang, ucap Kenzo tersenyum. Tapi bagaimana dengan baby yang harus ada di dalam inkubator? Tanya Queen bingung. Tenang sayang, semuanya sudah dipersiapkan di mansion. Jadi kita bebas setiap saat melihat mereka. Ucap Kenzo tersenyum membuat Queen senang bukan main. Benarkah sayang? Tanya Queen meyakinkan. Iya sayang. Ucap Kenzo tersenyum mengelus rambut istrinya. Gila, ternyata suami Queen orangnya sangat sadis, batin Dinda. Yang baru tahu bagaimana suami sahabatnya dan ia juga tidak tahu seperti apa suaminya yang hampir sama sadisnya dengan suami temannya ini. Ceklek, pintu terbuka oleh dokter yang mengurus baby. Maaf tuan, berarti ingin pindah segera dari rumah sakit ini, ucap dokter Amanda. Ucap Kenzo. Baiklah, ucap dokter Amanda. Berarti berapa hari lagi anak saya dalam inkubator? Tanya Kenzo dengan dingin. Sekitar 2 hari lagi tuan, ucap dokter Amanda. Bagus.
Ucap Kenzo dan diangguki oleh Dokter Amanda. Agatha, tolong gendong baby Gabriel dalam inkubator itu. Ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Agatha yang langsung mengambil baby Gabriel yang sudah terbangun dari tadi dan hanya menatap mereka tanpa mengoceh sama sekali. Sama seperti baby Gabriel dalam gendongan Dinda. Ayo kita pergi sayang, ucap Kenzo mendorong kursi roda Queen. Mereka langsung menuju ke mobil yang terparkir di parkiran mobil. Kalian semuanya sudah bisa pergi dan sekitar 20 orang mengikuti mobil kami. Ucap Kenzo pada semua pengawalnya. Baik tuan, ucap serentak para pengawal itu. Mereka langsung mengatur posisi 20 orang untuk mengikuti mobil tuan mereka. Beruntung sekali kau Kin memiliki suami yang berkuasa seperti ini. Batin Agatha benar-benar bangga melihat suami temannya. Kenzo menggendong istrinya masuk ke dalam mobil. Sayang, cuma sedikit pun melangkah kan bisa, tidak usah digendong, protes Queen. Tidak bisa sayang, ucap Kenzo cepat membuat Queen kesal. Agatha, bawa sini babynya biar aku yang gendong, ucap Queen tersenyum sambil menengadah tangannya. Agatha langsung menyerahkan baby Gabriel pada Queen. Oi, baby Gabriel menangis dalam gendongan Dinda yang duduk di belakang mobil bersama James. Serahkan padaku baby Gabriel, mungkin ia sudah haus, ucap Kenzo pada Dinda. Iya, ucap Dinda langsung menyerahkan baby Gabriel. Sayang, susui dulu baby Gabrielnya, ucap Kenzo pada Queen dengan mobil yang sudah berjalan. Iya Zo, ini baby Gabriel, ucap Queen menukarkan bayi mereka dan Queen langsung menyusui baby Gabriel yang sudah terdiam dari tangisnya. Mereka semua hanya terdiam dalam mobil. Dengan baby Gabriel yang asik bermain memegang baju di dada Kenzo. Kenapa sayang mau minum susu juga? Ucap Kenzo pada baby Gabriel yang hanya tersenyum. Kalau mau minum susu itu sama mommy, bukan sama daddy sayang. Ucap Kenzo tersenyum memegang tangan mungil anaknya itu. Hahaha, tawa Agatha sangat keras, membuat baby Gabriel melepaskan sedotan susunya pada dada Queen, menatap tajam ke arah Agatha. Maaf, aku hanya tidak tahan lagi untuk ketawa, ucap Agatha malu dengan Saga yang menggelengkan kepalanya. Sayang, kenapa tidak minum susu lagi? Jangan ditatap terus anti Agathanya. Ucap Queen tersenyum melihat ekspresi wajah mungil anaknya. Langsung saja, baby Gabriel menatap Queen dan kembali menyedot susunya. Hahaha, baby Gabriel marah mendengar suara tawamu, ejek Dinda sambil tertawa. Iya, kau tahu sendiri, jika baby Gabriel memang suka menatap orang dengan tajam, ucap Agatha tersenyum. Tidak dengan baby Gabriel, yang baik yang selalu tersenyum sama orang. Ucap Agatha memuji baby Gabriel membuat baby Gabriel tertawa. Tuh kan, baru dibilang pun begitu. Ucap Agatha lagi melihat baby Gabriel yang menjadi sorotan mereka semua melihat wajah imutnya yang sedang tertawa. Sayang, baby Gabriel sudah tidur nih, kebanyakan minum susu. Ucap Queen tersenyum melihat anaknya dalam gendongan. Iya, kau benar sayang, sekarang susui baby Gabriel. Ucap Kenzo mengambil baby Gabriel dalam pangkuan istrinya. Iya Zo, ucap Queen. Saga, apa masih lama sampainya? Tanya Kenzo. Tidak tuan, sebentar lagi. Ucap Saga. Ucap Kenzo. Sayang, sudah kau beritahu pada papa kalau aku sudah melahirkan? Tanya Queen. Belum sayang, nanti sudah sampai di mansion akan aku kabari ya sayang, ucap Kenzo menatap istrinya yang sedang menyusui baby Gabriel. Baguslah sayang, ucap Queen tersenyum. Sudah sampai tuan, ucap Saga. Mereka langsung keluar dan melihat mansion yang di depan mereka terkesan sangat mewah. Wah, indah sekali mansionnya, ucap Queen terkejut. Iya Queen, mansionnya sangat indah dan juga ada taman bunganya, ucap Agatha dengan mulut menganga. Kau suka sayang? Ucap Kenzo tersenyum pada Queen. Iya sayang, ini sangat bagus sekali dengan warna keemasan mansionnya. Ucap Queen sangat terharu dan senang. Syukurlah kalau kau suka. Ayo sekarang kita masuk, ucap Kenzo. Mereka langsung masuk dan disambut oleh banyak pelayan, sekitar 100 pelayan lebih. Selamat datang Tuan, Nyonya, dan Tuan muda kecil, sapa semua pelayan menunduk.
Ucap Kenzo hanya dengan deheman, sedangkan Queen tersenyum senang. Ya ampun, kayak bener suamimu Queen, bisik Dinda membuat Queen tersenyum. Iya, suamiku memang sangat kaya, ucap Queen terkekeh. Saga, sudah kau atur semua tentang ruangan di mansion ini? Ucap Kenzo. Sudah tuan, kamar tuan dan Nona ada di lantai 4, ucap asisten Saga. Langsung saja mereka masuk ke lift ke lantai 4. Tuan, untuk lantai 3 khusus ruang kerja yang tembus dengan kamar Nona dan Tuan. Lantai 1 dan 2 untuk kamar tamu. Jelas Saga dalam lift. Bagus, ucap Kenzo mengangguk. Ting, lift pun terbuka. Saga langsung berjalan dan disusul mereka menuju ke kamar Tuan dan Nonanya. Ini kamarnya Tuan, ucap asisten Saga. Kenzo langsung membuka pintu kamar diikuti dengan Queen duduk di kursi roda. Ceklek. Wow, kamarnya sangat luas. Ucap Queen senang bukan main dan terkejut melihat kamarnya yang sangat indah. Berbagai macam di dalamnya termasuk perlengkapan baby mereka. Ini benar-benar bagus. Sudah seperti 3 kamar luasnya, ucap Agatha menganga. Pilihanmu bagus juga, ucap Kenzo pada Saga. Terima kasih Tuan, ucap Saga. Sedangkan James dan Dinda hanya menatap kagum ruang kamarnya yang didesain sangat indah. Baby bisa diletakkan di sini sayang, ucap Kenzo langsung meletakkan baby Gabriel dalam inkubator itu. Iya, kau benar sekali sayang, ucap Queen tersenyum dan senang. Memberikan baby Gabriel pada Kenzo untuk diletakkan dalam inkubator, sedangkan bayi itu sudah tertidur pulas karena sudah kenyang minum susu. Sayang, berapa pengeluaran uangmu untuk membeli mansion ini? Tanya Queen tiba-tiba dan diangguki oleh Agatha dan Dinda yang juga penasaran. Emang kenapa sayang? Tanya Kenzo kembali dengan tersenyum. Tidak ada. Cuma mau tahu aja sayang, ucap Queen yang sudah penasaran. Ini bukan aku yang beli sayang, ucap Kenzo tersenyum mengelus kepala istrinya. Terus siapa? Ucap Queen bingung sama pembelinya. Coba tebak, ucap Kenzo terkekeh. Apa jangan-jangan yang membelinya Tuan Saga? Ucap Queen memandang Saga yang hanya tersenyum. Iya, kau benar sayang, ucap Kenzo terkekeh. Benarkah Tuan Saga? Tanya Queen. Iya Nona, saya yang membelinya atas perintah Tuan dan juga menggunakan uang Tuan, jelas Saga. Iyakah? Berapa harganya? Tanya Queen penasaran pada Saga. Iya sayang, berapa harganya? Tanya Agatha menimpali. Tidak perlu tahu dengan harganya sayang, kok tenang aja, kita tidak akan jatuh miskin kok, ucap Kenzo tersenyum. Tapi kan aku pengen tahu aja harganya berapa, ucap Queen cemberut. Lebih baik sekarang kamu istirahat yang cukup ya sayang, ucap Kenzo langsung memutar kursi roda menuju ke ranjang, membuat Queen benar-benar kesal. Ayo keluar, aku tunjukkan kamar kalian, ucap Saga pada James dan dibalas anggukan dari James. Langsung saja mereka keluar dari kamar pemilik mansion ini. Ini kamar kalian dan kamar kami di sebelah, jelas Saga. Terima kasih Tuan Saga, ucap Dinda. Iya Nona, ucap Saga seadanya. Dua pasangan suami istri itu masuk ke kamar masing-masing. Dalam kamar Agatha dan Saga. Sayang, ini sangat bagus juga kamar kita, ucap Agatha yang tidak kalah bagusnya dengan kamar Queen. Iya sayang, ini tidak terlalu luas seperti kamar Tuan dan Nona, jelas asisten Saga. Ayo duduk sekarang, aku ingin bertanya banyak padamu sayang, ucap Agatha menarik tangan suaminya ke ranjang. Emang ada apaan sih sayang? Tanya balik Saga karena bingung. Sebenarnya pekerjaanmu apa? Tanya Agatha menatap intens ke mata suaminya. Kerjaanku membantu Tuan di perusahaan, ucap Saga terkekeh melihat tingkah istrinya. Iya, aku tahu, tapi masalah bunuh-membunuh kenapa kalian bisa melakukan tanpa rasa takut? Ucap Agatha menatap tajam suaminya. Kalau itu sebenarnya selain di perusahaan kami juga memiliki markas di dunia bawah. Karena itu kami berani membunuh. Di dunia bawah tidak luput dari peperangan sayang. Karena itu Tuan banyak musuh di mana-mana. Karena dia seorang ketua mafia terkuat dari mafia lain. Jelas Saga tanpa menutupi sedikit pun. Astaga, ternyata suami Queen itu ketua mafia. Seperti yang ada di cerita novel-novel. Dan kau menjadi tangan kanan dari tuanmu itu. Ucap Agatha mulai paham dan dibalas anggukan dari suaminya. Iya sayang, kau benar sekali. Ucap Saga terkekeh. Tapi bagaimana bisa kau bertemu dengan ketua mafia seperti tuanmu itu dulu? Tanya Agatha makin penasaran. Kalau itu ceritanya panjang sayang, ucap Saga mengelus kepala istrinya.
Ceritakan aja sayang, ucap Agatha memegang tangan suaminya. Aku bisa bertemu dengan Tuan karena suatu kecelakaan. Di saat itu umurku masih 15 tahun sayang. Karena kecelakaan aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kedua orang tuaku meninggal di saat kecelakaan itu. Jelas asisten Saga dengan sedih. Maaf sayang, aku tidak tahu kalau jika ceritanya begitu, ucap Agatha tidak tega melihat suaminya yang sedih mengingat kedua orang tuanya. Tidak apa sayang, kau istriku, kau harus tahu bagaimana tentang hidupku, ucap Saga mengelus lembut rambut istrinya. Karena di saat itu Tuan melatihku dengan keras baik di dunia bawah atau menjadi asisten di perusahaannya sayang. Karena itu dulu aku sangat dingin atau cuek pada semua orang, jelas Saga. Oh karena itu, makanya dulu aku juga merasakannya, ucap Agatha mengerti. Merasa apa sayang, ucap Saga penasaran. Itu merasakan kalau ke orang yang cuek, dingin dan kata-katamu juga kasar sayang. Jelas Agatha tersenyum membuat Saga sadar akan kata-katanya dulu. Untuk itu aku minta maaf ya sayang. Di saat itu aku sedang cemburu sayang. Makanya aku mudah marah. Ucap Saga tersenyum malu. Hahaha, kau cemburu dengan siapa sayang? Tanya Agatha tertawa. Ia pura-pura tidak tahu. Ya itu juga karena kau mau dekat-dekat dengan James. Ucap Saga sudah sangat malu terhadap istrinya dengan wajah memerah. Hahaha, itu kami hanya sandiwara, ucap Agatha tidak bisa menahan tawanya. Sudah sayang, tidak perlu dibahas lagi, ucap Saga tak tahan diledekin oleh istrinya. Hahaha, iya sayang, ucap Agatha tersenyum. Sayang, aku pengen tahu berapa gajimu di perusahaan. Tanya Agatha penasaran, benar-benar istri mata duitan. Kau ini ya, kalau masalah uang selalu di depan, ucap Saga menowel dagu istrinya. Aku kan hanya penasaran aja kok, kilah Agatha cengengesan. Itu tidak perlu kau tahu sayang, yang penting ada uangku yang kau pakai untuk kebutuhanmu. Ucap Saga memeluk Agatha. Berarti kalau aku habiskan bagaimana? Tanya Agatha berharap bisa, membuat Saga terkekeh melihat tingkah istrinya. Jika kau bisa menghabiskannya, habiskan saja sayang, ucap Saga tersenyum. Benarkah sayang? Tanya Agatha berbinar. Iya sayang, ucap Saga semakin mengeratkan pelukannya. Sayang, baby di dalam sini tidak membuatmu susah kan? Tanya Saga sambil mengelus perut rata istrinya. Baby kita tidak rewel kok sayang, ucap Agatha tersenyum. Saga semakin erat memeluk Agatha dan mencium leher Agatha secara liar dengan tangan yang sudah meraba tubuh istrinya. Sayang, ucap Agatha tertahan menahan desahannya atas perlakuan suaminya. Sayang, aku pengen, ucap Saga serak terus mencumbu istrinya dan melepaskan semua pakaian yang menutupi tubuh mereka. Tapi ini masih, ucap Agatha tertahan dan mendesah karena sudah dimasuki oleh suaminya. Saga tidak mendengarkan lagi ucapan Agatha. Dia hanya ingin melanjutkan keinginannya untuk bercinta dengan istrinya yang sudah lama tidak ia lakukan. Karena kondisi baby mereka yang masih rentan, jadi harus ekstra hati-hati untuk melakukannya. Mereka terus melakukan sampai di titik kepuasan mereka. Bersambung.